Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang etika profesi. Yang mana pada materi ini saya ada beberapa pembagian. Jadi saya bagi dari beberapa part atau bagian sekitar 10 tentang etika profesi, yaitu 10 materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan sampaikan apa pengertian dari etika. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat. Itu pengertian etika secara umum. Kemudian etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatan. Jadi, etika ini adalah intinya adalah perilaku dari manusia atas segala perbuatannya yang ada di masyarakat, tentunya dirasakan oleh sekelilingnya atau orang lain yang merasakan tentang perilaku orang tersebut. Kemudian, etika profesi mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks. Memiliki wawasan tentang filosofi, strategi, dan prosedur pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks. Itu yang dilakukan dalam hal ini etika profesi. Jadi bagaimana perilaku seseorang menjaga yang disebut di atas tadi tentang kebiasaan bergaulnya, bagaimana perilaku, dan harus mengikuti norma-norma yang diatur di dalam suatu profesi. Jadi seseorang ikut di dalam organisasi profesi wajib memiliki etikos atau perilaku yang menjadi panutan, baik itu mendidik dalam konteks memiliki wawasan tentang filosofi, strategi, dan pengembangan. Memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran, itu adalah satu normanya. Kemudian mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam beberapa atau berbagai konteks. Kemudian mampu memecahkan masalah pendidikan melalui metode pembelajaran. Jadi terus dikembangkan, di pembelajaran dilakukan sampai mempunyai nilai manfaat positif terhadap masyarakat. Berikutnya adalah mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak yang terkait. Jadi seorang elektromedis itu tidak bisa menurut kehendaknya sendiri, menurut aturan yang dianutnya sendiri, tapi juga harus mampu bekerja sama dengan profesi lain, norma-normanya dijaga dalam hal kerjasama yang berhubungan dengan profesi kita, yaitu tentang keelektromedikan. Jadi seorang elektromedis harus berperilaku tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi juga harus bisa mengembangkan bekerja sama dengan profesi lain yang terkait, seperti dokter, bidan, perawat, anestesi, terus rawat medis, laboratorium, analis, dan lain sebagainya, termasuk tentang bagaimana bekerja sama dengan sesama elektromedis, juga terhadap manajemen. Itulah yang disebut di dalam etika profesi. Bagaimana
yang disebut profesi itu apa? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan, ya, atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi yang namanya profesi itu tidak otodidak. Harus ada pembelajaran, harus ada ikatan, harus ada aturan yang harus diikuti. Kemudian, kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin atau professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Kemudian elektromedis bidangnya apa? Adalah bagaimana mengelola, memelihara, memperbaiki, menjaga kualitas dari peralatan-peralatan elektromedik sehingga akan bermanfaat lebih baik, lebih banyak, efektif, efisien, dan maksimal. Kemudian sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Keahlian artinya apa? Ini betul-betul ahli harus belajar terus sampai ke tingkat keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap yang profesional. Kata profesional tadi adalah di depan sudah disebutkan memiliki pengetahuan atau keterampilan. Kemudian elektromedik atau dalam istilah luar biomedical engineering atau BME adalah penerapan prinsip-prinsip rekayasa dan konsep desain untuk kedokteran dan biologi untuk tujuan kesehatan, misalnya diagnostik atau terapeutik. Jadi elektromedik itu udah profesional, sudah spesifik, yang dipelajari sudah spesifik, pemanfaatannya juga spesifik, yaitu peralatan-peralatan elektromedik atau peralatan kedokteran atau peralatan kesehatan. Kemudian teknik elektromedik di Indonesia lebih dikenal sebagai ilmu berisikan materi-materi terkait peralatan surgery, life support, diagnostik, radiologi, laboratorium, terapi, dan kalibrasi. Itu adalah cakupan kerja dari teknik elektromedik. Sedangkan orangnya disebut dengan elektromedis, itu setidaknya berarti boleh disarankan untuk belajar juga keilmuan yang lain. Tapi kewajibannya adalah peralatan-peralatan bedah atau surgery, life support atau yang berhubungan dengan kehidupan langsung dari pasien. Peralatan-peralatan itu apa saja nanti akan ditemui pada sesi berikutnya. Kemudian peralatan diagnostik yaitu untuk mendiagnosa suatu penyakit. Di sini salah diagnosa adalah salah dalam pengobatan. Kemudian peralatan-peralatan radiologi itu, jenis pesawat radiologi itu berbagai macam, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jenis pesawat radiologi secara detail saya sampaikan di materi lain. Kemudian juga laboratorium. Ingat, laboratorium di rumah sakit, semua pasien dari masuk perawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi, dan lain sebagainya, sampai pulang, itu membutuhkan jasa dari laboratorium. Di sini juga sangat penting, bahkan pasien tidak sakit, dalam hari ini general check up atau cek pun sudah membutuhkan jasa laboratorium. Itu harus dipahami. Salah diagnosa, salah terapi. Jadi etika profesi elektromedis dapat diartikan sebagai suatu sikap menegakkan aturan-aturan yang disepakati demi kebaikan manusia sesuai dengan batasan-batasan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan skill atau keterampilan elektromedis. Itu cakupan dan batasannya yang harus kita ketahui bersama dan diaplikasikan. Tidak hanya sekedar dipahami, tapi dilakukan seperti tadi, etika adalah perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut.
Kita lihat coba di sini. Jadi yang disebut cakupan etika profesi. Etika profesi dapat diterapkan di segala profesi yang ada. Kita harus dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, cakupan etika profesi sangat luas. Segala jenis pekerjaan memiliki aturan main. Dari aturan yang harus diikuti. SOP-nya seperti apa? Segala jenis memiliki aturan main tersendiri. Pada dasarnya, etika profesi menyangkut beberapa hal pokok yang berlaku umum untuk setiap profesi. Hal-hal tersebut, misalnya satu, tanggung jawab baik terhadap pekerjaan, hasil, serta dampak pekerjaan setelah selesai. Itu adalah tanggung jawab. Jadi dari prosesnya, melakukannya, sampai multiplier efek atau kemanfaatannya. Kemudian harus bersikap adil berkaitan dengan hak-hak orang lain. Jadi yang berhubungan dengan hak orang lain wajib dipenuhi oleh kita dalam melakukan suatu profesi. Jadi hal tersebutlah yang harus Anda pahami semua. Kemudian yang ketiga, otonomi. Hal ini bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada setiap orang sesuai dengan tuntutannya di dalam menjalani suatu profesi. Jadi punya otoritas otonomi sendiri sehingga bisa mengembangkan skill, karena antara skill satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Nah, etika profesi elektromedis ini diberi ruang sesuai standarnya. Setelah mempunyai skill yang lebih tinggi lagi, itu tujuannya adalah bisa inovatif dan lebih berkembang lagi. Nah, itu adalah harapan yang ditunggu oleh masyarakat, sehingga kita harus berpedoman kepada azas manfaat. Kemudian, kode etik berperan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban jika mengalami tindakan yang di luar kewajaran atau kesalahan dari para pelaku profesi. Jadi ada kode etik, pedoman. Masyarakat juga meminta pertanggungjawaban terhadap seorang profesional. Setidaknya ada 3 yang dalam kode etik itu. Satu adalah kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggotanya tentang prinsip profesional yang digariskan. Kemudian kode etik profesi merupakan sarana pengendalian sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi malpraktek. Seorang elektromedis bidangnya adalah peralatan-peralatan alat kesehatan, elektromedik, dan alat kedokteran. Itu cakupannya. Bukan langsung klinis seperti perawat, itu sudah kode etik perawat, bidan kode etik bidan. Nah, ini elektromedis adalah sebagai penanggung jawab terhadap peralatan-peralatannya, yang mana alat ini akan mensupport keberhasilan dari profesi lain. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar. Jadi juga mencegah, ada aturan. Jadi ada hak, kewajiban, aturan yang disekat, sehingga tidak semua orang bisa masuk di dalam profesi kita. Karena ada rambu-rambu yang harus diikuti tentang hubungan etika dalam keanggotaan. Itu berarti ada anggota profesi yang terikat dengan sumpah, yang terikat dengan keanggotaan, yang terikat dengan kode etik tadi. Ada perilaku dan lain sebagainya harus dijaga. Komitmen inilah yang akan menjadi pedoman kita semua berjalan sesuai dengan aturan. Itu kalau kita mau masuk di dalam suatu organisasi yang memiliki suatu organisasi yang memiliki tentang rambu-rambu yang harus diikuti. Mau ikut? Silakan. Ini aturannya. Tidak mampu, ya nggak usah memaksakan ikut, daripada menjadi resistan terhadap kegiatan yang lain. Kemudian terdapat beberapa tujuan mempelajari kode etik profesi. Apa itu tujuannya? Satu, menjunjung tinggi martabat dari profesi. Kita jaga martabat.
Kemudian menjaga memelihara kesejahteraan para anggota. Jadi para anggota itu setidaknya ada kesejahteraan. Itu harus dijaga. Jangan sampai lepas kontrol anggotanya alah menjadi suatu titik tertentu dalam tanda kutip. Itu yang tidak boleh. Tapi harus mendapatkan kesejahteraan dengan ikut anggotanya. Banyak sekali yang didapat. Dengan masuk anggota profesi tadi akan memiliki suatu kemampuan, memiliki hak, dan lain sebagainya. Ketiga, meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Itu juga harus diikuti. Jadi tidak egois, tapi juga mengabdi. Apa yang bisa kita berikan kepada organisasi. Kemudian meningkatkan mutu profesi. Terus kita kembangkan inovatif yang tinggi, jaga etika, rambu-rambunya diikuti. Jadi mutu organisatif profesi juga kewajiban anggota untuk meningkatkan itu. Kemudian meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi dengan skill yang tinggi, dengan organisasi profesi yang kita jaga, kita bisa berkembang, mau tidak akan didapatkan multiplexer, keuntungan pribadi pun akan didapat. Kemudian yang berikutnya, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Tadi antar anggota jangan sampai terjadi geng sendiri-sendiri. SOP-nya ada, rambu-rambunya ada. Ikutilah aturan tersebut. Kemudian menentukan baku standarnya sendiri. Itu juga jangan sampai terlewatkan. Hal-hal tersebut itu harus diikuti, diaplikasikan. Kemudian bagaimana kode etik profesi? Kode etiknya seperti apa? Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap pemerintah dan masyarakat. 1. Tenaga teknik elektromedik senantiasa melaksanakan yang digariskan oleh pemerintah tentang kesehatan dalam bidang teknik elektromedik. Regulasi tertingginya siapa? Pemerintah. Nah, itu harus senantiasa melaksanakan kebijakan, artinya aturan atau regulasi regulator. Berikutnya, tenaga elektromedik senantiasa berperan aktif dengan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bidang teknik elektromedik. Jadi setelah mengikuti aturan tadi, kemudian teknik elektromedik juga berperan menyumbangkan tenaga pikirannya bagaimana meningkatkan kualitas tentang peralatan. Bila perlu sekarang sudah harus sampai mampu membuat, bukan hanya saja mengelola. Mengelola aja itu terdiri dari memelihara, memperbaiki, sampai menghitung biaya-biaya, itu baru mengelola. Tapi ditingkatkan sampai ekspansi